Selamat datang para audiens sekalian di acara Bincang Sehat pada hari ini bersama saya Dr. Wirawan Hambali, spesialis penyakit dalam. Siang hari ini kita akan berbicara mengenai long COVID, suatu topik kesehatan yang cukup aktual untuk kita bicarakan pada saat ini. Sebagai pendahuluan, izin saya untuk memulai presentasi dengan memberikan gambaran ya bahwa manusia ya dalam peradabannya, dalam sejarahnya itu sudah pernah beberapa kali menghadapi long COVID ya. Jadi wabah COVID yang ada pada saat ini itu bukan merupakan hanya suatu kali pertama ya manusia berhadapan dengan wabah ya. Jadi sudah sering kali ya manusia berhadapan dengan wabah ya. Dan salah satu yang juga tercatat dengan baik ya adalah di abad pertengahan ya ketika manusia ya dalam sejarahnya itu menghadapi namanya Black Death ya atau bubonic plague ya yang diakibatkan oleh suatu kuman Yersinia pestis ya. Jadi Yersinia pestis sebuah kuman pes ya itu diperkirakan merenggut nyawa 75 sampai 200 juta penduduk dunia. Jadi diperkirakan 17 sampai 54% ya setengah penduduk dunia itu kehilangan nyawanya ya pada saat itu. Dan kemudian juga kita ingat ya di awal abad ke-20 ada yang istilahnya Spanish flu ya yang penyebabnya adalah virus influenza. Itu juga memberikan dampak yang luar biasa ya, diperkirakan 17 sampai 100 juta ya. Rata-rata diperkirakan 50 juta orang kehilangan nyawanya pada saat itu. Nah, saat ini kembali manusia diuji ya, akal budinya, pengetahuan dan teknologinya ya, itu oleh sebuah virus ya, COVID-19 ya, yang per saat ini itu tercatat sudah menyebabkan kematian pada 6,1 sampai 6,2 juta orang ya. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa ya bagaimana dampak COVID-19 terhadap kondisi kesehatan kita pada saat ini. Nah, kemudian juga saya pikir juga perlu diutarakan ya mengenai istilah endemik dan pandemik ya. Jadi COVID-19 ini pandemik yang akan segera beralih ke endemik ya. Jadi pandemik ini merupakan suatu kondisi wabah yang besar dan luas ya. Jadi terdapat di hampir semua negara ya atau di semua negara dan area ya. Sedangkan kalau endemik ini merupakan penyakit yang memang akan terus ada ya. Jadi nggak lagi dianggap sebagai wabah, tapi penyakit yang memang sudah akan tetap menetap ya, tetap ada itu bersama dengan manusia ya. Dan contoh lainnya ya itu adalah malaria ya, TBC ya, HIV ya itu nggak lagi disebut sebagai pandemik ya, tapi endemik ya karena terus-menerus ya secara konstan ya atau seasonal ya itu ada terus dalam sejarah peradaban manusia ya. Dan diharapkan ya dengan kemampuan kita ya untuk menemukan obat dan vaksinasi itu nanti bisa merubah ya bagaimana status endemik ini berubah tidak lagi menjadi endemik ya. Kita tahu dulu ada penyakit namanya polio ya. Polio penyakit yang menyebabkan lumpuh layu ya sangat menakutkan, tapi vaksin yang ditemukan itu bisa secara efektif mencegah terjadinya penyakit ini ya. Jadi polio pada saat ini sudah lagi bukan sebagai endemik ya karena kasusnya itu sudah hampir sangat jarang ya. Jadi ya kita berharap nanti COVID-19 pun juga akan ditemukan obat dan vaksin yang efektif sehingga nanti bagaimana manusia ya berlangsung kehidupannya itu bisa terbebas dari banyak penyakit ya termasuk COVID-19. Nah, berikutnya adalah data mengenai Spanish flu ya atau wabah influenza di awal abad ke-20. Jadi dicatat bahwa pada musim semi ya 1918 ya virus itu mulai ada mengadakan serangan pertama. Dan sayangnya karena Amerika pada saat itu sedang berperang ya di Perang Dunia Pertama, sehingga ada sedemikian banyak orang yang melakukan mobilisasi ya. Jadi tentara-tentara pergi ke sana, pergi kemari ya. Dan sedemikian masif juga transmisi penyakit yang terjadi ya sehingga terjadi ledakan wabah serangan pertama ya. Jadi
terjadi di musim semi 1918 ya, membaik di musim panas, kembali ya di musim gugur itu ada serangan wabah yang kedua ya. Jadi situasinya berbeda ya. Jadi banyak tenaga kesehatan, dokter-dokter itu harus ikut pergi berperang ya. Jadi di negaranya asalnya itu sendiri kekurangan ya fasilitas kesehatan ya, obat-obatan ya, alat-alat tertentu ya, tenaganya juga kurang ya, sehingga dampak kematiannya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan serangan yang pertama ya. Kemudian menurun ya, kemudian kembali ada serangan yang ketiga. Jadi kalau misalnya kita lihat ya bahwa pola wabah di masyarakat dunia itu selalu ada 3 serangan ya. Dan COVID ya, sejak kali pertama diumumkan oleh WHO ya, jadi penyakit yang kali pertama dideteksi di penghujung tahun 2019 ya, makanya namanya COVID-19 ya. Kalau sehari setelah itu dilaporkan jadi COVID-20 ya, karena laporannya itu di tanggal 31 Desember 2019 ya, sebuah penyakit misterius di Wuhan, Cina ya, di mana bola panasnya dengan sangat cepat bergulir ya. Di tanggal 11 Februari dinamakan sebagai COVID-19 dan selang 1 bulan ya, di 11 Maret WHO sudah mendeklarasi adanya pandemi dari COVID-19. Jadi sudah tidak tertahankan lagi bahwa penyakit ini terpaksa harus menyebar ke seluruh penjuru dunia ya. Indonesia mulai kedatangan secara historis ya penyakit ini tanggal 2 Maret ya, diumumkan oleh Presiden kita Joko Widodo, dan dalam pola serangannya kita melihat juga ada pola-pola puncak ya. Jadi di pertengahan tahun 2020 sampai awal 2021, kemudian pertengahan 2021, dan baru-baru ini ya kita ada serangan yang ketiga ya. Dan perlu juga kita syukuri ya bahwa walaupun ada serangan yang ketiga ya, tetapi dampak kematian ya di serangan yang ketiga ini tidak seberat pada serangan yang kedua ya. Tentu saja bagaimana hal ini bisa terjadi itu salah satunya adalah karena coverage vaksinasi yang sudah meluas ya. Jadi banyak dari kita lebih siap ya untuk menghadapi serangan yang ketiga ya. Obat-obatan ya, pengetahuan kita mengenai virus ini, bagaimana kita mencegah juga sudah lebih baik ya. Saya kira masyarakat ya juga sudah lebih siap ya, bagaimana masker tersedia, kemudian alat-alat pencuci tangan ya, antiseptik itu sudah lebih banyak bisa dijumpai di masyarakat dibandingkan waktu kali pertama kita menghadapi COVID ini di tahun 2020 ya. Mungkin saya kira sebagian dari kita masih ingat waktu itu cari masker susah, ya cari obat-obatan juga susah, jadi luar biasa ya apa yang sudah kita alami ini. Nah, sebenarnya coronavirus ya, ini bukan merupakan virus yang baru ya, jadi ini laporan ya tahun 1965 ya, sebuah peneliti ya, Tyrrell dan Bayon ini melaporkan ada sebuah virus baru ya pada waktu itu yang menjangkiti sistem pernapasan ya. Kemudian dikenal ya setelah itu ini virus corona ya. Dan virus corona ini sudah beberapa kali menimbulkan wabah dalam sejarah manusia ya. Ini tahun 2002 ya, tapi ini gambarnya tahun 2003 di lokasi transportasi massal di Hong Kong ya. Itu kita lihat juga pendekatannya sama ya. Jadi banyak orang terpaksa harus pakai masker ya. Walaupun waktu itu tidak jaga jarak nih kelihatannya, jadi masih dempet-dempetan ya. Jadi kita kenal ada yang namanya SARS ya, waktu itu di tahun 2002 sampai 2004 ya. Dan 3 negara paling tinggi yang mengalami SARS itu adalah Hong Kong, ya, Cina dan Taiwan ya. Kemudian kasusnya mereda kembali di tahun 2012 ya. Itu kali pertama dilaporkan di Jeddah ya, Saudi Arabia, sebuah virus corona ya dikenal sebagai MERS ya, Middle East Respiratory Syndrome, dan menyebar ya ke banyak negara seperti UAE, Uni Arab Emirates, dan Korea Selatan ya. Jadi waktu itu tidak sampai seperti ini ya, tapi
sebenarnya dampak yang dihasilkan juga cukup meluas ya. Jadi coronavirus sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Nah, sayangnya di tahun ini kita kembali kehadiran virus itu ya dengan mutasi yang berbeda ya. Jadi virus terus melakukan mutasi ya. Kita lihat ada berbagai macam mutant ya, varian-varian ya. Dan mutasi itu atau mutant ya merupakan satu fenomena alamiah ya yang memang selalu ada ya dalam kehidupan kita ya. Jadi dalam evolusi ya kita lihat bahwa bagaimana sebuah mikroorganisme itu bisa berubah ya menjadi lebih baik ya, itu ya karena proses evolusi ya. Kemudian juga beberapa penyakit ya kita lihat ya itu juga diakibatkan oleh mutasi ya, terutama kanker ya. Sel-sel yang harusnya berkembang secara normal itu menjadi nggak normal ya karena adanya perubahan genetik ya. Jadi perangai, pertumbuhan ya itu semua berubah. Nah, mutasi juga seringkali direkayasa ya, rekayasa ya baik pada tumbuh-tumbuhan, binatang ya untuk mencari produk unggulan ya. Jadi kita tahu ada jagung ya, kedelai ya, ada kentang ya, ada ayam ya. Itu yang diyakini lebih unggul ya, menghasilkan produk yang lebih banyak, kemudian lebih tahan hama ya, atau ayamnya lebih gemuk ya, dagingnya lebih banyak. Jadi itu adalah hasil dari rekayasa genetik. Jadi mutasi ini merupakan sesuatu yang memang secara alamiah disadari atau tidak itu memang berlangsung bersamaan dengan sejarah peradaban manusia. Nah, jadi pada COVID ya, mutasi ini melakukan perubahan ya dari bagaimana virus itu bisa melakukan transmisi ya. Jadi bisa lebih cepat, bisa lebih lambat ya. Pada Omicron terbukti lebih cepat ya, lebih contagious ya. Kemudian juga melakukan perubahan pada disease severity ya. Yang alpha, beta, delta, gamma itu lebih berat ya dibandingkan dengan varian yang sebelumnya. Kemudian juga risiko reinfeksi ya. Jadi orang dulu udah pernah kena ya di gelombang kedua, kok kena lagi sekarang ya? Karena imunitas yang dihasilkan oleh infeksi sebelumnya itu bisa jadi sudah melemah atau variannya berbeda ya. Jadi risiko reinfeksinya juga berbeda ya. Terus kemudian dampaknya terhadap diagnostik ya, pengobatan dan vaksinasi ya. Jadi vaksinasi itu dikembangkan untuk varian-varian yang sudah ada sebelumnya ya, tapi bisa jadi berbeda untuk varian-varian setelahnya ya. Kita tahu sebagai contoh vaksin influenza itu dilakukan setiap 1 tahun sekali. Jadi varian vaksin yang untuk tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya dan tahun depan akan berbeda dengan tahun ini tergantung dari virus influenza yang bersirkulasi di masyarakat pada tahun ini ya atau tahun sebelumnya. Jadi ya COVID juga memiliki karakteristik yang serupa. Nah, ini adalah kategori yang dipropos oleh WHO ya. Jadi ada kategori variant of interest. Jadi ada mutant COVID-19 yang berbeda dengan varian sebelumnya, memiliki perbedaan dari segi transmisi, disease severity ya, kemampuan untuk reinfeksi dan lain sebagainya, namun dengan dampak epidemiologis atau dampak kesehatan masyarakat yang terkontrol ya. Jadi banyak iya, tapi dampaknya masih terkontrol. Ini berbeda dengan varian of concern ya. Ada 5 varian of concern, alpha, beta, gamma, delta, dan omicron. Ini berbeda tentu ya karena sudah mengalami mutasi di mana mutant-mutant ini itu dampak kesehatannya sangat berbeda dengan apa yang sudah dipahami sebelumnya. Ya, jadi kita melihat waktu itu sempat mengalami lonjakan angka kematian atau pada Omicron kita mengalami lonjakan dalam hal jumlah penderita ya. Jadi risiko infeksinya atau transmisibilitas penyakit dari satu orang ke orang lain ini sangat berbeda dibandingkan dengan varian sebelumnya. Dan di antara 2 kategori tersebut ada varian under monitoring ya. Jadi masih dimonitor oleh WHO ya, belum bisa dikategorikan sebagai variant of interest atau variant of concern ya. Jadi ini adalah fungsi surveillance ya. Jadi saya kira Indonesia juga terlibat ya dalam bagaimana laporan-laporan ilmiah ya secara genetik dipusatkan di WHO ya.
Nah, ini penamaan ya oleh WHO berdasarkan alfabet dari Yunani ya. Ini menghindari new dan C ya, karena kalau misalnya menggunakan alfabet new dikhawatirkan menimbulkan keresahan di masyarakat. New itu takutnya dikatakan sebagai baru ya, oh ada varian baru gitu ya, jadi dihindarkan penggunaan kata-kata tersebut, termasuk C ya, yang merupakan marga yang cukup umum di masyarakat. Nah, berikutnya kita akan berbicara mengenai topik utama kita, yakni long COVID ya. Jadi long COVID ini adalah suatu spektrum penyakit ya yang diidap oleh orang-orang yang menderita COVID sebelumnya, di mana kondisi kesehatannya itu tidak lagi kembali ke kondisi sebelum sakit COVID ya. Jadi misalnya kalau dulu kuat ya, misalnya naik 1 lantai, 2 lantai ya, jalan bisa 1 kilometer, 2 kilometer, tapi kok sekarang setelah sakit COVID itu naik 1 lantai tersengal-sengal ya, atau dulunya itu bersemangat sekarang jadi lesu ya, memorinya terganggu, rambutnya rontok. Jadi satu perubahan yang terjadi setelah sakit COVID ya, dan batasan waktunya ini kalau di CDC ya 4 atau lebih minggu ya setelah sakit COVID ya. Kemudian Anthony Fauci juga mempropos satu terminologi namanya PASC, Post Acute Sequelae of SARS-CoV-2 ya. Ini ya lebih kurang barang yang sama cuman dengan penamaan yang berbeda. Nah, Eropa nggak mau kalah ya, kadang-kadang adu gengsi, prestis ya, dibandingkan Amerika, nggak mau ikut-ikutan ya, mereka buat satu terminologi sendiri ya. Jadi UK ya, Scotland ini mempropos satu istilah namanya post-COVID-19 syndrome ya, dan dianggap demikian apabila terdapat gejala 12 minggu lebih ya setelah sakit COVID ya. Jadi udah sakit acute COVID ya 4 minggu, gejalanya masih berlangsung ya, masuk kategori ongoing symptomatic COVID-19. Tapi kalau berlangsung lebih dari 12 minggu itu sudah masuk post COVID-19 syndrome. Nah, PDPI, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, ini juga mengkategorikan pasca COVID itu sebagai akut kalau berlangsung 4-12 minggu ya sejak awal COVID, dan kronik apabila lebih dari 12 minggu ya. Nah, masyarakat ilmiah belum sepakat ya bagaimana long COVID ini bakal dinamakan ya. Jadi ada yang sebagai long COVID, chronic COVID-19 syndrome ya, post acute COVID ya. Kemudian juga jangka waktunya itu juga berbeda-beda ya. Jadi ada yang lebih dari 100 hari, lebih dari 2 bulan, lebih dari 4 minggu ya. Atau persistent post COVID symptoms ya. Ini yang saya lihat paling lama itu kalau berlangsung lebih dari 6 bulan, lebih dari 24 minggu. Jadi luar biasa ya, sampai 24 minggu pun masih ada gejala. Nah, ini faktor risikonya ya. Faktor risikonya banyak ya. Saya kira perlu disebutkan yang pertama adalah perempuan lebih berisiko dibandingkan laki-laki ya, karena memiliki respon imunitas yang berbeda. Nah, kita tahu juga penyakit-penyakit tertentu terkait dengan imunitas ya, penyakit autoimun itu lebih banyak diderita oleh perempuan. Yang kedua, faktor risiko adalah usia ya. Dikatakan semakin tua ya di atas 50 tahun itu semakin berisiko, walaupun risikonya tidak linier ya. Jadi di atas usia 70 tahun itu dikatakan berdasarkan beberapa penelitian itu tidak setinggi pada rentang usia 50 sampai 70 tahun. Kemudian juga faktor risiko lainnya adalah kondisi infeksi pada saat infeksi COVID akut ya. Jadi semakin banyak gejalanya, semakin tinggi risiko untuk terjadinya long COVID ya. Jadi kalau pada awal sakit COVID itu luar biasa ya, sesek, batuk-batuk, demam tinggi dan lain sebagainya, semakin banyak gejalanya itu akan semakin tinggi kemungkinan long COVID dibandingkan mereka yang OTG atau gejalanya ringan. Kemudian kulit putih dikatakan lebih berisiko, kemudian keberadaan dari komorbid ya. Jadi untuk mereka memiliki komorbid itu akan lebih berisiko ya dibandingkan mereka yang tidak memiliki komorbid, entah itu diabetes, darah tinggi, asma, sakit paru, sakit jantung dan lain sebagainya. Kemudian terakhir adalah status indeks massa tubuh ya, dikatakan mereka yang obes itu lebih berisiko ya. Jadi hal-hal demikian yang kemudian membuat seseorang itu bisa mengalami long COVID, ya.
Nah, ini gejalanya banyak ya, gejalanya banyak ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, penelitian di Indonesia mengatakan 2/3 dari pasien-pasien COVID itu mengalami long COVID ya, dengan gejala bermacam-macam ya. Gejalanya paling sering adalah fatigue ya, capek, lelah ya, kelemahan otot ya. Bahasanya bisa beda-beda, tapi intinya adalah fatigue ya, kelelahan. Kemudian bisa sakit kepala, gangguan atensi atau konsentrasi, hair loss, ya, ageusia 23% ya. Ini adalah ketidakmampuan untuk mengecap ya, atau ada rasa kecap yang salah ya. Rasanya pisang kok kayak durian. Saya punya pasien seperti itu gitu ya. Jadi berubah. Kemudian juga ada anosmia ya, atau perubahan pada laboratorium ya. Jadi kekentalan darahnya meningkat, marker inflamasi atau peradangan yang meningkat ya. Jadi banyak perubahan-perubahan yang bisa terjadi. Nah, ini juga penelitian dari Cina ya, survei yang melibatkan banyak responden pada 6 bulan pasca COVID ya. 2/3 atau 63%-nya itu mengeluhkan fatigue atau muscle weakness ya. Dan yang juga penting dicatat adalah bahwa sekitar 23% itu mengalami kecemasan, ansietas atau depresi ya. Jadi ini juga penting bahwa keluhan long COVID itu tidak melulu hanya keluhan fisik ya, tapi juga bisa mencakup spektrum keluhan psikiatri. Nah, ini adalah patofisiologi ya. Patofisiologi dalam kedokteran itu adalah terminologi untuk menjelaskan bagaimana mekanisme suatu penyakit bisa terjadi ya. Jadi kita lihat long COVID dengan faktor risikonya ya. Kemudian dipengaruhi oleh bagaimana COVID tersebut diobati ya. Semakin awal, semakin intens kita mengobati, itu akan semakin baik outcome-nya ya. Kemudian mekanismenya macam-macam ya. Jadi ada yang diyakini bahwa keberadaan virus dalam tubuh manusia itu akan mengadakan injury ya, atau perlukaan atau damage secara langsung ya, bisa terhadap organ kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah, terhadap paru-paru, fungsi saraf dan lain sebagainya. Jadi orang yang dulunya nggak darah tinggi ya, karena ada perubahan pada pembuluh darahnya, kemudian bisa darah tinggi ya. Jadi ada yang seperti itu. Atau mekanismenya melalui mekanisme imunitas ya. Kita sering dengar pada saat COVID kemarin itu ada satu terminologi yang namanya cytokine storm ya. Jadi suatu badai peradangan ya, peradangan yang sangat hebat ya. Tentu kita bayangkan dalam situasi demikian ya, ketika ada dua pihak berperang ya, itu korbannya tidak hanya pada unit-unit yang berperang saja ya, pada tentaranya, pada mobil perangnya ya, tapi juga akan ada banyak casualties ya, atau apa namanya, korban dari pihak sipil ya. Jadi organ-organ atau jaringan tertentu dalam tubuh yang seharusnya tidak terlibat ya dalam perperangan melawan COVID, itu karena adanya peradangan yang sedemikian hebat, itu juga ikut terdampak ya. Jadi mekanismenya demikian, bisa melalui proses autoimunitas ya, perubahan pada sel-sel imunitas kita ya, perubahan pada flora normal di dalam tubuh kita, jadi banyak ya mekanismenya. Nah, ini adalah data ya mengenai dampak COVID di paru-paru manusia ya. Jadi yang gambar A ini adalah gambar yang menunjukkan bahwa pada saat dan setelah COVID ya, 3 bulan, itu temuan ya atau damage ya atau injury itu masih bisa ditemukan pada pemeriksaan radiologis ya. Jadi 3 bulan pun itu belum sampai sembuh benar ya, dan semakin berat COVID-nya ya tentu damage-nya itu semakin lama ya dan semakin banyak ya, dan tentu perubahan struktur tersebut akan merubah kemampuan fungsional ya. Jadi kita lihat di gambar B, C dan D ya. Ini berdasarkan pemeriksaan namanya DLCO ya, Diffusion Lung Capacity of Carbon Monoxide. Kita melihat ya bahwa semakin berat kerusakan yang terjadi ya, itu kemampuan pertukaran gas ya di paru-paru penderitanya itu akan semakin berkurang ya. Jadi kemampuan pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya itu akan terganggu ya. Jadi ini adalah efek long COVID di paru-paru ya. Ini laporan dari Jepang ya, dikatakan bahwa pada pasca COVID itu terjadi perubahan pada kemampuan
aliran darah di otak ya. Jadi gambar-gambar yang biru ini, area yang biru ini adalah kondisi di mana aliran darah ke otak ini bisa berkurang. Nah, ini juga mekanisme ya, bagaimana virus COVID ini bisa melakukan damage pada jantung ya, baik pada kemampuannya untuk melakukan perlukaan pada otot jantung ya, kemudian pompa jantungnya menurun ya, bisa terjadi gangguan irama jantung ya, efek-efek metabolik atau pengentalan darah ya. Jadi dampaknya sangat banyak ya. Nah, ini adalah evaluasi yang kita harus lakukan yang dipropos oleh CDC ya. Jadi kita harus melakukan evaluasi status fungsional dan kualitas hidup ya. Kemudian kita harus melakukan evaluasi kondisi paru-paru, kondisi saraf, kondisi psikiatri. Kemudian kita juga harus menilai kapasitas motorik kita ya. Kemudian pada orang tua ini juga cukup penting ya, bagaimana kita melakukan evaluasi mengenai ada tidaknya perubahan keseimbangan ya, karena pada orang tua salah satu dampak yang dikhawatirkan adalah jatuh ya. Jadi orang tua tuh nggak boleh jatuh ya. Kalau jatuh luar biasa dampaknya, mau patah tulang, infeksi paru, darah kental dan sebagainya. Jadi penting untuk jangan sampai seseorang itu mengalami gangguan keseimbangan. Panel-panel pemeriksaan laboratorium radiologisnya juga banyak ya. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan darah lengkap ya, organ-organ spesifik ya seperti organ hati ya, kemudian marker-marker peradangan ya, fungsi hormon ya, kadar vitamin ya, pengentalan darah, fungsi organ spesifik seperti jantung. Jadi sangat banyak ya panel pemeriksaan yang kita bisa lakukan. Tentu saja ya mempertimbangkan cost effectiveness ya. Hal demikian kita lakukan apabila terjadi keluhan yang spesifik ya. Jadi tentu sangat tidak tepat ya kalau hal demikian kita aplikasikan pada semua orang. Nah, ini adalah 6-minute walk distance test ya. Ini adalah suatu alat atau metode screening yang saya kira bisa dilakukan oleh kita semua ya. Jadi kita ada dalam ruangan yang memiliki ruang ya jarak lebih dari 30 meter ya. Kemudian dalam 6 menit kita berjalan ya. Jalannya boleh jalan cepat tapi nggak boleh lari ya. Kita jalan ke satu sisi, balik ke sisi berikutnya, balik terus ya. Nanti dalam 6 menit kita ukur ya. Oh, saya mampunya jalan sekian meter ya, dan nanti di internet ya ada berbagai macam kalkulator yang kita bisa masukkan ya. Laki-laki tingginya berapa, berat badannya berapa, usianya berapa, kemudian nanti muncul ya minimal harus bisa berapa meter atau optimalnya berapa meter. Dan ketika ya kita atau teman kita, keluarga kita ya ternyata ya tidak mampu untuk bisa berjalan sedemikian jauh di mana seharusnya kita mampu, itu jangan-jangan kita mengalami long COVID ya, karena ketidakmampuan untuk melakukan gerakan demikian itu bisa menunjukkan adanya gangguan pada paru-paru ya, jantung atau pada organ tubuh lainnya. Jadi ini adalah screening ya atau penapisan dasar yang kita bisa lakukan untuk mendeteksi adanya perubahan pada fungsi-fungsi dasar tubuh kita. Nah, kemudian ini juga ada kuesioner ya, Patient Health Questionnaire 9 ya. Ini adalah suatu kuesioner yang bisa kita lakukan untuk diri kita, untuk orang-orang sekitar kita, untuk mendeteksi adanya gangguan psikiatri ya. Misalnya pertanyaan nomor 1 ya, little interest or pleasure in doing things ya. Jadi kalau dulunya itu berminat untuk melakukan banyak hobi ya, hobinya banyak ya. Tapi setelah COVID ini kok jadi lesu, loyo ya, nggak mau melakukan apa yang sebelumnya digemari ya. Ini kita mesti waspada ya, jangan-jangan kita ada long COVID ya terkait dengan kondisi psikiatri kita ya. Dan tentu ini harus juga kita aplikasikan untuk orang-orang sekitar kita ya. Tentu kalau bergantung hanya pada orangnya ya nggak mau, namanya orang depresi ya, diam-diam aja gitu ya. Sehingga sangat dibutuhkan peran dari lingkungan sekitarnya ya. Jadi kita ya dalam komunitas memiliki peran ya untuk bagaimana membantu mendeteksi keberadaan dari adanya gangguan psikiatri di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat kerja, dalam komunitas yang lebih luas ya. Jadi ini penting ya. Nah, kemudian ini adalah bagaimana long COVID bisa kita
atasi ya. Jadi pertama adalah rehabilitasi fisik ya. Jadi kalau post COVID jadi sering loyo-loyo ya jangan begitu ya. Kita harus melawan ya. Ya pelan-pelan ya, dilatih terus secara intens ya. Kalau misalnya sekarang kita cuma mampu naik tangga 1 lantai, ya setelah kita latih terus ya nanti akan lebih kuat untuk 2 lantai, jalan lebih jauh dan lain sebagainya. Jadi adanya keterbatasan fisik yang kita alami itu harus dilawan ya dan dilatih ya. Jangan kita terpuruk ya. Udah saya loyo ya oke lah saya terima aja nasib saya. Jangan seperti itu ya. Kemudian penting untuk bagaimana kita memperhatikan piring makan kita, ya artinya nutrisi dan diet, ya. Jadi alih-alih kita makan tinggi karbohidrat, ya kali ini kita akan lebih banyak makan protein, daging, sayur, telur, susu, ya. Karbohidrat itu enak, ya, baik karena sebagai sumber energi, tapi tidak sebagai bahan baku utama untuk tubuh melakukan recovery, ya. Bagaimana jaringan-jaringan organ tubuh ini kembali diperbaiki, itu kita lebih banyak membutuhkan protein. Kemudian evaluasi dan manajemen untuk pre-existing conditions ya, jadi jangan dilupakan dulunya ada diabetes ya, kemudian kita lupa ya, cuman fokus untuk latihan ya, gula darahnya tidak dikontrol, darah tingginya tidak dikontrol, asmanya tidak dikontrol ya. Kemudian juga bagaimana kita melakukan manajemen untuk keluhan spesifik ya. Jadi untuk mereka yang memiliki keluhan-keluhan spesifik ya, misalnya asmanya kambuh ya, ada mengi ya, kita obatin secara spesifik pula ya. Kemudian ini penting mental health support dan social service support ya. Jadi apa yang pemerintah kita sudah lakukan ya, memberikan bantuan-bantuan langsung ya, atau apa yang sudah berlangsung dalam komunitas ya, seperti saya di angkatan Fakultas Kedokteran itu melakukan hal demikian ya. Jadi kalau ada teman ya seangkatan yang terdampak ya, itu dengan menggunakan kas angkatan kita akan memberikan perhatian ya, mengirimkan sesuatu ya, melakukan support service ya. Jadi saya kira ini adalah tanggung jawab kita bersama ya. Jadi bukan hanya individu per individu untuk hanya mereka yang terkena COVID, tapi juga bagaimana kita yang sehat membantu yang masih sakit ya. Nah, ini juga exercise ya, latihan pernapasan yang kita bisa lakukan ya. Tarik nafas dalam ya, terus kemudian buang nafas ya. Jadi tarik nafas dalam, kita tahan, terus kemudian kita buang ya. Kemudian pada hembusan yang keenam kita hembuskan secara keras ya. Kemudian kita ulangi langkah yang pertama, langkah kedua. Kita bisa tengkurap, kita bisa melakukan namanya chest expansions ya. Jadi tangannya kita buka ke samping ya, tangannya kita buka ke samping, ke atas ya. Tentu dengan kita melakukan gerakan demikian, ini paru-paru akan mengembang. Ya, jadi jangan kita loyo aja ya, tapi kita juga harus melakukan gerakan ya, di mana paru-paru itu bisa terkondisikan untuk mengembang secara baik. Ya. Nah, sayangnya untuk obat yang spesifik belum ada ya, karena kita tadi sudah melihat bahwa dampaknya semakin luas ya. Jadi obat yang spesifik belum ada ya, satu obat untuk semua masalah ya. Jadi itu belum ada. Akan tetapi jangan khawatir bahwa tentu masyarakat ilmiah ini masih berusaha ya. Kita tahu WHO ini punya penelitian lintas negara ya, Solidarity Clinical Trial ya. Kemudian juga berbagai macam organisasi seperti University of Oxford ya, ini melakukan panoramic trial ya. Jadi penelitian-penelitian ini masih berlangsung ongoing ya. Jadi jangan khawatir ya, akan ada banyak obat baru, vaksin baru yang nanti kita akan jumpai ya. Dan terakhir ini saya kira yang penting ya. Jadi untuk pihak regulator ya, pemerintah ya dan instansi-instansi terkait ya. Ini di Gedung Putih ya, tanggal 5 April kemarin itu mengeluarkan satu statement ya tentang bagaimana long COVID ini akan menjadi perhatian yang tingkatnya nasional. Ya, jadi tentu ketika memang sudah dalam situasi demikian, budget ya, regulasi dan lain sebagainya itu akan sudah mulai dikelola di tingkat nasional. Ya, saya kira Indonesia pun sudah melakukan seperti itu ya, dari sejak kali pertama
penyakit ini hadir ya, bahkan jauh sebelum penyakit ini hadir ya. Tapi saya kira penting ya bagaimana kemudian juga hal-hal demikian diafirmasi ulang ya, diafirmasi ulang ke masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya paling suka ya, moto G20 Indonesia sebagai tuan rumah adalah recover together, recover stronger ya. Jadi kita sama-sama ya, tidak sendiri-sendiri ya, bagaimana kita bersama-sama mengalami sakitnya, tapi juga bersama-sama kita sembuh ya, secara paripurna, secara menurut, secara holistik sebagai manusia ya, umat manusia sebagai satu kesatuan. Sejarah mencatat ya bagaimana kita melihat dulu wah sakit di satu negara ya udah negara itu aja, tapi ternyata menyebar ya dampaknya ke negara lain. Jadi nggak bisa enggak dampaknya menurun dan meluas ya, pun pulih secara bersama-sama dan secara meluas. Jadi kembali recover together, recover stronger ya. Jadi demikian yang saya bisa sampaikan pada acara Bincang Sehat kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di Bincang Sehat berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.